kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 571. Kuil tertawa terbahak-bahak. Marshal Zain Yorke akan membunuhmu untuk membalaskan dendam tuannya. Aku, di sisi lain, akan menikmati bermain-main dengan wanitamu untuk membalaskan dendam pamanku. Bagaimana kedengarannya? Rencana balas dendamku terdengar bagus, kan? Dalam mimpimu. Jack terkekeh, meskipun tanpa humor di dalamnya. Kamu pasti akan kecewa, mengetahui Selena tidak akan diculik. Aku jamin itu. Kamu tampak percaya diri. Apakah kamu pikir pengawalku tidak berguna? Apakah kamu pikir mereka tidak bisa mendapatkan satu wanita sederhana? Kuil mulai tertawa terbahak-bahak. Percakapan mereka kemudian terputus ketika telepon Jack berdering. Dia melihat ide penelepon dan mengangkatnya. Benar saja, itu adalah Selena. Dia menyalakan pengeras suara. Sayang, kamu baik-baik saja. Sayang, aku bertemu dengan beberapa pria ketika aku sedang dalam perjalanan untuk bekerja, dan mereka ingin menculik aku. Mereka pasti pengawal dari beberapa tuan muda. Kamu harus berhati-hati, karena mereka akan menyerangmu. Jawab Selena, cemas dan resah. Untungnya, Dennis menyelamatkanku tepat waktu, dan sekarang aku baik-baik saja. Aku hanya mengkhawatirkanmu, ibuku, dan yang lainnya. Apa mereka baik-baik saja? Putriku, Sena dan aku diculik. Fiona mulai berteriak ketika dia mendengar suara putrinya. Sudut mulut Jack berkedut sedikit. Kenapa Fiona harus berteriak pada saat seperti ini? Bukankah itu hanya akan membuat Selena lebih khawatir? Bagaimana ini bisa? Jack, ibu, dan Sena diculik. Siapa yang melakukan ini? Selena semakin cemas. Dia hanya tahu, orang ini benar-benar mengerikan karena menculik Fiona dan Sena. Sejujurnya, tidak apa-apa jika mereka hanya menculik Sena. Selena bahkan tidak akan peduli jika Sena mati. Sayangnya, ibunya juga terseret ke dalam kekacauan ini, sehingga kekhawatirannya ikut memburuk. Sayang, jangan khawatirkan tentang kami, Jack langsung angkat bicara, dalam upaya untuk menghibur Selena, teruskan saja pekerjaanmu. Aku di sini untuk melindungi mereka, dan aku telah melenyapkan beberapa orang mereka untuk menyelamatkan mereka berdua. Aku akan meneleponmu setelah semuanya beres di sini. Baiklah. Aku akan menunggu teleponmu, Selena menjawab, kamu juga harus berhati-hati. Setelah Jack menutup teleponnya, dia berkata kepada mereka, apakah kalian mendengarnya? Istri saya baik-baik saja. Jack menyeringai penuh kemenangan saat dia menutup telepon. Maaf, tapi misi Anda gagal total. Jack kemudian menoleh ke arah Fiona. Jangan khawatir, Bu, Selena baik-baik saja, dia dengan cepat meyakinkannya. Aku datang untuk menyelamatkanmu sekarang. Baiklah, untung Selena selamat. Fiona mulai tenang ketika dia mendengar bahwa putrinya baik-baik saja. Satu-satunya kekhawatirannya saat ini adalah, apakah menantunya bisa menyelamatkan mereka. Meskipun Jack telah membunuh banyak orang sebelumnya, Fiona belum pernah melihatnya bertarung secara langsung. Dia biasanya tidak ada saat Jack sedang bertarung. Tentu saja, dia hanya melihat Jack melawan beberapa preman yang tidak berguna. Ini adalah penyebab kekhawatirannya. Dia takut dan sedikit khawatir, ini akan menjadi misi bunuh diri Jack dan tidak mampu menyelamatkan mereka. Jadi Selena tidak tertangkap. Tidak apa-apa. Kuil memandang Sena sebelum berjalan mendekat dan menarik Sena ke arahnya. Wanita ini tidak buruk, jadi aku akan mempermainkannya. Bab 572. Zain hampir tidak tahan dengan tingkah Kuil. Bawa mereka ke tempat di lantai atas jika kamu ingin melakukan sesuatu. Jangan ganggu aku. Aku ada di sini untuk membunuh orang ini. Kuil menertawakan apa yang dikatakan Marshal Yorke. Baiklah, aku akan menyerahkan orang ini padamu, karena dia hanya seorang komandan. Kita akan naik ke atas untuk bersenang-senang. Tentunya, membunuh komandan belaka bukanlah pekerjaan yang sulit untukmu, kan? Kuil dan yang lainnya mendekati tangga menuju lantai 4 sambil mengangkat Sena dan Fiona. Lepaskan saya. Sena berteriak saat dia berjuang keras. Pengawal sialan ini bukan orang baik. Mereka terus mencengkeram pahanya saat mereka membawanya menaiki tangga. Jack, selamatkan aku. Jika bukan karenamu, kami tidak akan diculik. Fiona memekik. Jika sesuatu terjadi padaku, putriku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Jalan, Bestard. Cepat jalan. Bentak para pengawal kuil. Fiona ketakutan setengah mati, perjuangannya tidak ada henti-hentinya.
Wajahnya menjadi pucat karena dilanda teror, dan rambutnya acak-acakan karena dia terus berjuang untuk melepaskan diri. Jangan khawatir, aku akan segera datang. Jack sedikit tenang, ketika hanya 2 pengawal yang tersisa di pintu masuk, sementara yang lainnya menaiki tangga. Zain adalah seorang marshal, dan jika Sena dan Fiona melihat betapa mudahnya dia bisa melenyapkan seorang marshal, mereka akan mencurigai Jack sebagai raja perang. Akan membosankan untuk menjelaskan hal itu kepada mereka. Sebaliknya, akan lebih mudah untuk menjelaskan sesuatu ketika mereka tidak melihat apa-apa. Zain memandang Jack dengan acuh tak acuh saat dia berkomentar, "Anak muda, kamu tidak bisa menyalahkan semua masalah ini padaku. Aku hanya ingin membunuhmu untuk membalaskan dendam tuanku. Tuanmu adalah Magnus Sutherland, kan? Kamu ingin membalaskan dendam sampah seperti dia." Jack terkekeh, tinjunya terangkat saat dia menyesuaikan posisinya. "Karena ibu mertuaku dan Sena dalam bahaya, satu-satunya tindakanku adalah menghabisimu dan menyelamatkan mereka setelah itu. Sungguh. Beraninya kau bertingkah sombong saat tahu aku seorang marsal." Zain menyunggingkan seringai jahat, dan ada secercah kebencian murni di matanya. "Anak muda, apakah Anda pikir saya seorang marsal, karena saya menyuap untuk mendapatkan gelar tersebut? Anda salah. Saya sudah menjadi marsal beberapa tahun setelah saya mendaftar, dan saya mendapatkan posisi itu dengan tinju saya. Saya tidak seperti orang-orang yang menjadi marsal, melalui keberuntungan dan hubungan dengan orang lain, atau tanpa keterampilan yang masuk akal." Zain kemudian berhenti mengoceh. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan jarak beberapa meter antara dia dan Jack menghilang begitu saja. Detik berikutnya, dia sudah berada di depan Jack. Itu sangat cepat. Kedua pengawal yang menjaga pintu masuk menarik napas tajam saat mereka menyaksikan pertarungan berlangsung. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari seorang marsal? Kekuatan seperti itu benar-benar menakutkan. Zain mengepalkan tinjunya dan berlari ke arah Jack dalam satu gerakan cepat. Meskipun sepertinya itu adalah pukulan biasa, kekuatan di baliknya, sebuah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Apalagi itu sangat cepat. Seandainya ada pria normal di pihak penerima, mereka pasti akan jatuh dalam sekejap. Zain percaya, Jack tidak memiliki peluang melawan kekuatan semacam ini. Namun, Jack tidak bergerak untuk menghindar. Dia mengepalkan tinjunya sendiri dan melemparkan satu pukulan, tinjunya bertabrakan dengan tinju Zain. Seolah-olah dia telah mengantisipasi serangan ini. Oh, jadi dia akan berdiri dan bertarung. Pikiran itu terlintas di benak Zain saat Jack melemparkan pukulannya untuk melawan, dan dia jelas terkejut. Itu sangat cepat. Zain kemudian mulai merasa takut. Jack seharusnya tidak bisa mencegat tinjunya dengan tangannya sendiri. Dia melemparkan pukulannya lebih lambat dari milik Zain, namun pukulan Jack melesat di udara dan bertemu dengannya lebih cepat. Brok. Terdengar suara tabrakan benda tumpul yang teredam, dan Zain terbang mundur beberapa meter. Brak. Dia merobohkan dinding 2 atau 3 meter jauhnya, saat dia terbang mundur, meluncur di udara. Dinding-dinding ini kokoh dan sangat tebal. Kekuatan orang normal tidak akan pernah bisa merobohkan tembok. Bab 573. Zain, untungnya, adalah seorang marsal yang kuat dan perkasa. Dengan kekuatan luar biasa yang dia kembangkan di tubuhnya yang sangat terlatih, dia berhasil berdiri sekali lagi. Meskipun demikian, dampak mengkhawatirkan yang dideritanya telah melukai tubuhnya dengan parah. Ketika dia berdiri, tenggorokannya merasakan semburan cairan manis dan dia muntah darah. Wajahnya menjadi pucat. Bagaimana ini mungkin? Kedua penjaga itu berharap melihat Jack dipukuli hingga babak belur. Namun, mereka tidak siap untuk melihat Zain terbang di udara, hanya dengan satu pukulan Jack, sementara dia berdiri tanpa cedera. Seolah-olah, tidak ada yang terjadi pada Jack. Dia hanya berdiri diam di sana. Aku, mustahil. Bukankah kau hanya seorang komandan? Zain menggelengkan kepalanya, benar-benar terkejut dengan kejadian itu. Jack memasang seringai mengancam, dan dia bergegas ke arah Zain seperti sambaran petir. Ini tidak baik. Zain telah mengangkat satu kepalan tangan ketika Jack akan menangkapnya. Tangan bebas Jack yang lain mencengkeram lehernya, secara efektif mencekiknya, dan dia mengangkatnya dari tanah dalam cengkeraman itu. Jack meraung, sebelum menghantamkan Zain ke lantai dengan sekuat tenaga. Bruak. Suara itu bergema di udara, dan debu dari lantai naik menjadi awan. Mata Zain melebar ketakutan, saat darah mengalir dari belakang kepalanya. Kamu bukan seorang komandan. Siapa kamu sebenarnya? Zain berbicara dengan terengah-engah.
Menendang kakinya dengan lemah untuk terakhir kalinya, akhirnya dia tewas seketika. Kedua pengawal itu saling memandang, berbalik, dan hendak melarikan diri. "Ayo kita pergi dari sini," kata seorang pengawal kepada pengawal lainnya. Jack kemudian berdiri, dengan dua batu bata di tangan. Dia melemparkan kedua batu bata dengan kekuatan penuh, dan batu bata itu melesat di udara, sebelum mengenai kedua penjaga di belakang kepala mereka. Gedebuk, gedebuk. Kedua pengawal itu jatuh ke tanah, dan langsung mati. Apa yang terjadi di bawah? "Kalian, turun dan lihatlah." Kuil menggonggong pada anak buahnya, ketika dia mendengar jeritan yang ada di lantai bawah. Dia baru saja mencium Sena beberapa kali, dan hendak melepas pakaiannya. "Ya, Tuan Muda." Para pengawal itu hanya bisa mengangguk, dan berjalan menuju tangga, meski ingin tetap di sini untuk melihat pemandangan yang indah. Tepat ketika mereka mencapai tangga, dua batu bata menghantam kepala mereka. Mereka segera jatuh ke tanah, saat kepala mereka berdarah dan mati dalam sekejap. "Tuan Muda, orang ini akan datang." Para pengawal lainnya sangat ketakutan ketika mereka melihat Jack datang. Apakah Marshal Zain Yorke tidak bisa menghabisi Jack? Mengapa pria ini masih hidup dan bisa melewati mereka? Bagaimana mungkin? Kuil sama terkejutnya. Dia tidak pernah mengantisipasi Jack masih hidup dan akan datang ke sini. Jack melesat ke depan, meninju satu demi satu pengawal, kekuatannya dipamerkan dengan cara yang menakutkan. Tubuhnya mengeluarkan aura dengan niat membunuh yang sangat kuat. Bab 574. Pada saat ini, Jack seperti bulldozer. Para pengawal yang mengelilinginya, satu demi satu, dipukuli oleh Jack, dan mereka jatuh seperti lalat. Semuanya terjadi begitu cepat, dan orang-orang jatuh ke tanah, mati. Beberapa orang yang masih berdiri, membuat hati mereka hancur berkeping-keping. Sementara yang lain, seolah-olah memiliki lubang di dada mereka, dengan cara yang sangat mengerikan. Yang disebut Marshal itu, tidak memiliki kekuatan bertarung seperti yang dia klaim dengan berani. Jack berjalan dengan sikap santai, seringai di wajahnya seperti yang biasa dilakukannya. Dia pasti menjadi Marshal, karena hubungannya dengan Magnus Sutherland. Bagaimana ini mungkin? Ini sangat buruk. Beberapa pengawal sangat ketakutan, sehingga kaki mereka mulai gemetar. Dalam waktu singkat, hanya tinggal 20 hingga 30 dari mereka yang tersisa. Cek. Mungkinkah itu benar? Zain sialan itu selalu sombong dan angkuh kepadaku sepanjang waktu, dan di sini aku pikir dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia bahkan membual, dia bisa membunuh Jack dengan cepat. Ketakutan merayapi kuil saat dia melihat anak buahnya sekarat di hadapannya. Dia segera mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke kepala Sena. "Jangan bergerak, anak muda. Jika kamu mendekat, aku akan membunuhnya." Kuil mengertakkan gigi dan berkata. Jack segera berhenti berjalan. Pada titik ini, mayat-mayat para pengawal kuil yang mati berserakan di lantai yang berada di belakangnya. Jangan mendekat." Sena melambaikan tangannya dengan ketakutan saat pistol diarahkan ke kepalanya. Dia berharap dia akan diselamatkan, tetapi dia tidak mengira Tuan Muda Senos ini membawa pistol bersamanya. Saat itulah sebuah pikiran muncul di benaknya. Jack jauh lebih mampu dan lebih kuat. Saat itu, putra kepala klan Dewa Naga juga membawa pistol, bukan? Pria itu juga ingin membunuh Jack, tapi itu gagal total. Itu sendiri adalah bukti kehebatan Jack yang menakutkan. Namun, situasi saat ini berbeda. Kali ini, pistolnya tidak mengarah kepada Jack, pistol itu diarahkan kepadanya. Brengsek, orang ini berhasil datang ke sini. Brother Octo juga ketakutan. Dia segera melepaskan Fiona, dan Fiona yang sangat ketakutan, segera berlari dan bersembunyi di sudut sambil meringkuk dan menggigil. Dia tidak ingin melihat peristiwa yang akan terjadi. Hal terakhir yang tidak mereka harapkan adalah Jack maju beberapa langkah lagi. "Kamu, berhenti di situ. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhnya?" Ketika kuil melihat Jack mendekat sekali lagi, jantungnya yang dulu tenang, mulai berdebar kencang karena ketakutan. Dia sudah memberitahumu sebelumnya, dia adalah orang luar bagi keluarga, kan? Dia bahkan sudah menegaskan, dia belum menikah dengan keluarga Taylor. Dia bukan istri Ben, jadi, kamu bisa membunuhnya jika kamu mau. Aku baik-baik saja dengan itu. Jack terkekeh dan berhenti berjalan ketika dia melihat kerikil kecil di lantai. Dia tidak punya cara lain, karena dia ingin membunuh orang-orang ini, tetapi dia tidak bisa menggunakan cara yang terlalu melawan alam. Ini membuat Jack merasa dilema.
Dia harus mengontrol kemampuan bertarungnya, agar Sena tidak menyamakan dia dengan kekuatan marsal atau raja perang. Jika dia memakai seluruh kekuatannya, dia tidak akan bisa menyembunyikan identitasnya lagi. Sena sangat terkejut sehingga dia segera berteriak pada Jack, "Jack, apakah kamu bercanda? Aku akan menikahi Ben, dan kamu tidak ingin menyelamatkanku. Baiklah, kamu bajingan. Aku melihat kamu memiliki dendam kepadaku. Kamu masih berpegang pada apa yang terjadi terakhir kali, kan?" Jack hanya menertawakannya. "Tidak peduli apa, kamu benar-benar orang luar." Dia mengangkat bahunya, tidak terpengaruh dan tidak peduli. Sudut mulut kuil sedikit bergetar. Jika itu masalahnya, apakah sandera di tangannya tidak berguna? Ketika Fiona mendengar bahwa Jack tidak peduli dengan nasib Sena, dia langsung berteriak, "Jack, selamatkan dia. Dia calon istri adik iparmu. Bagaimana kamu bisa begitu egois?" Bab 575. Sesaat tertegun, kuil dengan cepat pulih, dan seringai muncul di wajahnya. "Ya, dia orang luar, tapi ibu mertuamu bukan, kan?" Dia mengalihkan bidikan dari Sena dan hendak mengarahkannya ke Fiona, yang berada di pojok, untuk membuatnya berjalan ke arahnya. Jack sudah mengantisipasinya. Lebih cepat dari siapapun yang sedang berkedip, dia menendang kerikil dengan cepat, begitu dia melihat pihak lain memindahkan pistolnya. Kerikil yang ditendangnya, meluncur ke udara dan menuju ke arah tangan kuil yang sedang memegang pistol. Ah! Kuil merasakan gelombang rasa sakit yang luar biasa, seolah-olah dia terkena tembakan peluru, dan cengkeramannya pada pistol itu mengendur secara refleks. Tujuannya bergeser menjauh dari Fiona, tetapi saat pistol terlepas dari tangannya, dia secara tidak sengaja menarik pelatuknya. Dor! Suara tembakan terdengar. Peluru itu menembak Brother Octo di dadanya, tepat di jantungnya. "Tuan muda." Kepala Brother Octo menunduk perlahan untuk melihat lukanya, darahnya mengalir deras seperti air. Pria itu kemudian jatuh ke belakang, saat dia menghembuskan nafas terakhirnya, dan akhirnya, dia tewas saat itu juga. Semuanya terjadi begitu cepat, dan dalam sepersekian detik, pistol itu jatuh ke lantai. Ah! Kuil berlutut kesakitan, saat cengkeramannya pada Sena mengendur. Sementara itu, Fiona bertemu dengan mata Brother Octo yang tak bernyawa, yang jatuh tergeletak tepat di sebelahnya, setelah tembakan itu. Mata kosong itu, mata milik orang mati, membuatnya pingsan seketika. Tembakan itu akan mengenainya, karena tidak ada banyak jarak antara keduanya. Ah! Sena mengeluarkan jeritan yang membuat heboh, ketakutan setengah mati pada apa yang terjadi, dan dia berlari ke arah Jack. "Cepat, lari. Tidak banyak pengawal yang tersisa." Dengan kepercayaan diri mereka yang tersisa, karena apa yang telah terjadi, mereka meninggalkan Tuan Muda Senos saat mereka berbalik untuk melarikan diri. Sayangnya, Jack tidak menunjukkan belas kasihan saat dia menghabisi mereka hanya dengan beberapa tinjunya. Hanya kuil, yang masih berlutut di lantai, yang masih hidup. Jack berjalan mendekat, mengambil pistol, dan mengarahkannya ke kepala kuil dengan seringai kecil. Kuil menggertakkan giginya saat rasa sakitnya perlahan mereda. Dia mendongak dan menemukan bahwa tidak ada pengawalnya yang masih hidup, sementara Jack menodongkan pistol ke kepalanya. "Bagaimana, beraninya kamu? Jack, aku bilang sekarang, lebih baik kamu lepaskan aku, atau kamu sudah selesai." Suara kuil bergetar, dan seolah-olah lidahnya membeku. "Kamu tahu sendiri, Sky City sangat besar, 2 kali dari ukuran Eastfield. Selain itu, Sky City adalah salah satu kota tua, di mana banyak tuan dan orang kuat berada. Kuil tidak punya rencana lain untuk menghindari ini, selain mengancam Jack. Dia mungkin masih bisa bertahan dengan cara ini. Keluarga Senos adalah salah satu keluarga terbesar di antara mereka." Dor! Dor! Sebelum dia bisa selesai berbicara, Jack menarik pelatuknya tanpa perasaan. Tidak peduli seberapa berani Sena, dia tidak bisa menerima pemandangan tembakan kuil di kepala. Dia sangat ketakutan, sehingga matanya berputar ke belakang kepalanya, dan dia segera pingsan. Jack kemudian melihat sekelilingnya, tercengang ketika dia melihat ibu mertuanya dan Sena pingsan di tanah. Mengapa keduanya pingsan?